Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang, Bu. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Bu Aisyah ya pada mata pelajaran dasar kuliner. Nah, untuk sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silahkan Pak Haris sebagai ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, selamat siang teman-teman. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Haris. Mohon maaf untuk Mbak Gita dan yang lainnya untuk ditutup dulu suaranya ya. Soalnya ada suara dari luar jadi dia berisik. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita salam semangat dulu. Nanti salam semangatnya yaitu ketika Bu Aisyah bilang semangat, kalian langsung semangat, semangat, semangat kayak gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semangat semuanya. Semangat, 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 semangat. Luar biasa. Jadi semoga dengan salam semangat ini kalian pembelajaran hari ini jadi semangat ya. Semoga kalian nggak ngantuk, semoga kalian nggak loyo seperti itu. Oke. Siap, Bu. Cuaca kan mendung, kadang hujan, kadang panas. Tentunya banyak sekali di antara anak-anak semua yang sakit. Jadi Bu Aisyah mohon kalian tetap jaga kesehatan dan jaga juga pola makan. Seperti itu. Nah, sebelum masuk pembelajaran, ini akan Bu Aisyah absen dulu. Mulai dari Bu Ayunani. Hadir? Hadir, Bu. Ayu Purnama. Hadir, Bu. Dita Ramanda. Hadir, Bu. Dita Anggitia. Hadir. Dwi Purwanti. Hadir, Bu. Devinta. Hadir, Bu. Debbie. Hadir, Bu. Feti. Ada, Bu. Oke, sudah ada ya. Elizabeth Christy. Ada, Ibu. Haris Abdullah ada ya. Hadir, Bu. Oke. Pada minggu lalu kita telah menyelesaikan materi tentang profesi kuliner ya. Masih ingat nggak ketika kita sekolah di kuliner itu sebenarnya ada berbagai macam profesi yang nantinya bisa kita raih seperti itu. Coba silahkan siapa yang ingat kemarin kita sudah membahas profesi apa yang bisa kita raih di sekolah di kuliner. Silahkan. Saya, Bu. Banyak, Bu. Oke, silahkan kita, Bu Ayu. Kuliner bisa menjadi chef, Bu. Terus waiters, bakers, bisa juga bekerja di hotel. Bahkan menjadi kasiar, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kemarin sepertinya masih ada yang lain. Ayo silahkan, siapa yang mau menambahkan lagi? Bisa jadi bos, Bu, punya restoran dan usaha sendiri. Oke, ya betul ya. Jadi kita sebagai siswa, semoga kita bukan hanya menjadi seorang yang mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menjadi orang yang membuka peluang usaha. Ya seperti apa yang dikatakan Mbak Feti ya, bahwa kita bisa menjadi seorang bos juga. Kita bisa membuat usaha kuliner. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini Bu Aisyah ada sedikit video cuplikan dari YouTube. Ini Bu Aisyah share ya. Nanti kalian bisa menganalisisnya ada apa sih di videonya seperti itu. Oke. Nah. Simak ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sekuntum sampah yang terbuka. Rombongan lalat nampak terbang dengan pesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu terbuka. Apa? Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat.
Saya bosan dengan sampah-sampah itu. Hasil lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya. Belum dianget, Bu. Terima kasih. Dari pesan-pesan dari video tersebut, kira-kira apa yang bisa diambil pesan-pesannya?
Mungkin Saya kalau mau jawab, Bu. hari kan kurang, kalau suara kan kurang nyampe ya mungkin ya, tapi untuk ada tulisannya yang bisa kalian terima seperti itu. Silakan, siapa yang bisa menyampaikan pesan-pesannya? Saya, Bu. Saya mau coba ya, Bu. Ya, boleh, Jadi silakan Bu pesan Ayu. Jadi pesan yang saya dapatkan, kita harus menjadi orang yang tidak patah semangat dan terus berusaha untuk menggapai cita-cita. Akan tetapi jalan terjal mungkin akan kita lalui. Oleh karena itu, jika dirasa jalan itu tidak membuahkan hasil, maka kita harus mencoba jalan lain untuk menempuhnya. Pada intinya kita harus berusaha terus dan terus mencoba hal-hal yang mungkin baru, tetapi bisa menjadi jalan kita menuju apa yang sudah kita cita-citakan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Ayu. Nah, bagus sekali ya tadi. Jadi kita tuh sebagai manusia pasti tidak akan lepas dari yang namanya harapan dan juga cita-cita. Dan kita harus terus semangat dan jangan pernah putus asa. Apabila ada jalan yang lain untuk mencapai cita-cita dan kemudian tertutup, kita perlu lagi membuka jalan yang lain lagi. Jadi intinya kita tidak boleh stuck di satu jalan itu untuk menggapai cita-cita. Seperti itu. Oke, pada pembelajaran hari ini Bu Aisyah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kan Bu Aisyah share lagi. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Setelah mempelajari materi ini, nanti peserta didik dapat menjelaskan sejarah memasak dengan tepat. Terus kemudian peserta didik dapat mencari informasi mengenai sejarah memasak di berbagai daerah dengan teliti. Kemudian peserta didik dapat menganalisis sejarah memasak dari masing-masing daerah dengan tepat. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang sejarah memasak. Terus kemudian nanti peserta didik mendapatkan challenge mengenai analisis sejarah memasak seperti itu. Nah, akan tetapi sebelum kalian masuk ke materi, di sini Bu Aisyah akan share asesmen diagnostik. Nah, ini tujuannya agar Bu Aisyah tahu kemampuan awal kalian itu seperti apa. Nah, silahkan kalian buka linknya, kalian bisa ketikkan ya. Sepertinya Bu Aisyah sudah mengirimkan di grup kelas, nanti silahkan kalian klik, kalian kerjakan. Waktunya hanya 2 menit. Oke. Baik, Bu. Sudah? Sudah ya, harapannya kalian sudah membaca, sudah membuka, dan sudah mengerjakan. Selanjutnya, Bu Aisyah tampilkan video lagi yang nantinya ini berhubungan dengan sejarah memasak. Ini suaranya terdengar tidak ya? Tidak Terdengar, kedengaran. Bu. Tidak terdengar, Bu, Tidak videonya. terdengar. Kalau suaranya Bu Ais terdengar.
Mohon maaf ya, ini kok nggak ada suaranya, sebentar. Tadi cuplikan video ya, mungkin saya juga nggak tahu teknologinya seperti apa, kenapa kok nggak bisa kedengaran suaranya. Nah, tapi saya yakin dari anak-anak semua pasti bisa menganalisis, ini melihat gambarnya aja pasti sudah tahu, itu apa, kayak gitu kan. Itu membahas tentang apa. Nah, saya minta nih, Bu Aisyah minta dari di antara kalian, silahkan, kira-kira dari video tersebut, apa yang dibahas dengan hubungannya dengan sejarah memasak? Silakan, siapa yang tadi memperhatikan boleh angkat tangan dan menyampaikan apa hubungannya dengan sejarah memasak. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Dwi Purwanti ya. Ya, itu jadi alat yang digunakan untuk mengolah memasak itu adanya perkembangan dari masa ke masa, mulai dari kayu bakar, tungku, kompor minyak, kompor gas, dan sekarang sudah ke kompor listrik, Ibu. Oke, betul ya. Jadi tadi dari video tadi itu membahas tentang perkembangan kompor atau alat memasak dari masa ke masa. Dari yang pertama ditemukan menjadi dari tungku, kemudian sampai ke kompor listrik seperti itu. Nah, khususnya di Indonesia itu mengalami banyak fase. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa pemerintah itu mengganti peralatan itu? Misalkan dari tungku kayu kemudian menjadi kompor minyak. Kompor minyak kemudian menjadi kompor gas. Nah, sekarang Bu Aisyah mau tanya, siapa yang tahu kenapa dari kompor minyak diganti ke kompor gas? Silakan, barangkali dari anak-anak ada yang bisa menganalisis itu dari video di atas. Ya, silakan, siapa yang mau menjelaskan, memaparkan? Saya Ibu Aisyah. Oh, Bu Elizabeth, oh iya, silakan. Berdasarkan video yang dipaparkan sebelumnya, karena untuk meminimalisir kebakaran, karena dulu sering terjadi kebakaran saat masih banyak masyarakat yang menggunakan kompor minyak, Ibu. Oke, jadi sekarang kita ada di fase umur SMK ya. Jadi SMK itu berarti mengalami fase dulu waktu kecil, fase menggunakan kompor minyak. Nah,
sekarang sudah menjadi kompor gas. Nah, jadi kenapa pemerintah mengganti kompor minyak ke kompor gas, yaitu karena dulu itu banyak terjadinya kebakaran karena menggunakan kompor minyak. Jadi kompornya itu biasanya meledak seperti itu. Jadi kurang aman, jadi menggunakan kompor gas lebih aman. Oke, setelah melihat video di atas, video tadi ya, tentunya kalian memiliki bayangan tentang sejarah memasak yang akan kita pelajari. Jadi, sejarah memasak itu tidak hanya berhubungan dengan alatnya saja, tetapi juga berhubungan dengan makanannya. Jadi, challenge kali ini atau masalah yang harus kalian selesaikan kali ini yaitu kalian coba untuk menganalisis tentang sejarah memasak. Boleh menganalisis tentang peralatannya, boleh juga kalian menganalisis tentang masakannya. Jadi misalkan kita ada di daerah yang berbeda-beda. Nah, setiap daerah itu memiliki yang namanya sejarah memasak ya. Jadi memiliki semacam makanan khas mungkin ya. Jadi makanan khas yang mana setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, jadi hari ini kalian Bu Aisyah kasih challenge untuk menganalisis sejarah masakan. Boleh jenis masakannya, boleh kalian menghubungkan dengan peralatannya. Seperti itu. Jadi nanti kalian akan Bu Aisyah buat kelompok. Jadi kalian jumlahnya 10 ya. Jadi Bu Aisyah buat kelompok. Ada 3 kelompok, silahkan kalian perhatikan teman-teman kalian. Ayo, jadi nanti kalian saling berkelompok bertiga, kalian boleh berkomunikasi lewat apapun boleh. Nah, yang kelompok pertama itu ada Ayunani, Haris Abdullah, Devinta. Terus kemudian kelompok 2 ada Ayu Purnama, Debi, sama Dita Ramanda. Nah, untuk kelompok 3 nanti ada Dwi Purwanti, Mbak Elizabeth, Dita Anggitia, dan Mbak Feti. Oke, sudah Ya, baik, Bu. Sudah ya? Ya, Bu, baik, Bu. Tidak baik untuk berdiskusi. Kalian berdiskusi silahkan Bu Aisyah kasih waktu 5 menit. Oke? Bu Aisyah kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, Bu. Kelompok 3 ini tadi apa ini? Ayo teman-teman, kita diskusi. Oke, apakah ada kesulitan? Kalian menemukan kesulitan? Silakan yang menemukan kesulitan. Mau bertanya tuh, di sini kan kita bebas mau memilih sejarahnya kan Bu. Misal kita membahas sejarah gudeg atau rendang, begitu apa boleh? Tentunya kan kemunculan masakan tersebut kan sudah pasti ada sejarahnya begitu. Boleh, silakan. Kalian boleh berliterasi sebanyak mungkin ya, cari informasinya tentang sejarah masakan-masakan itu boleh sekali. Oke, ada kesulitan lagi? Tidak, Bu. Ayo, sudah selesai ya? Waktunya sudah hampir habis. Ayo, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 Bu. sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kalau kelompok 3? Sampun, Bu. Sudah. Oke, sip. Kalau semuanya sudah selesai, hari ini kalian kan ada 3 kelompok. Karena waktunya sangat terbatas, jadi Bu Aisyah buat 3 kelompok besar. Dalam artian, kelompok 1 itu menjadi pemapar, kelompok 2 menjadi penanya, kelompok 3 nanti kalian jadi penyimpul. Tugasnya adalah yang pemapar memaparkan hasil diskusinya, kelompok 2 sebagai menanya nanti kalian siapkan pertanyaan untuk kelompok 1, dan yang kelompok 3 nanti kalian tugasnya yaitu menyimpulkan hasil dari presentasi teman-teman kalian. Seperti itu, silahkan. Kelompok 1 ya, jadi pemaparnya ya. Ya, silahkan. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu.
Sebentar, Bu. Sepertinya ada gangguan ini. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum, Bayu. Belum, Bu. Sudah, Belum. sudah. Bentar ya, Bu. Oh, sudah. Ya, ini loading. Kok hilang lagi ya? Ibu, sebentar. Sudah terlihat, Bu? Sudah, Mappingnya? sudah. Oh ya, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sejarah rendang. Jadi rendang, awal munculnya rendang itu sudah ada pada abad ke-18, yakni rentang tahun 1771 sampai dengan 1779. Berdasarkan pengamatan, cara memasak kari asal India dan rendang asal Sumatera sudah ditemukan pada abad ke-18 di Sumatera Barat. Untuk filosofi rendang, itu ada kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Penyajian rendang itu biasanya pada acara kenduri, adat, dan sambutan tamu-tamu penting. Rendang itu juga bisa berarti merandang rendang, mengeringkan kuah atau santan dengan mengaduk dan mengolahnya perlahan. Itu untuk mappingnya, Ibu. Sudah, Bu, silahkan teman-teman untuk menanggapi. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan, Silakan Bu. kelompok 2 untuk menanggapi Ibu atau atau memberikan dari pertanyaan. teman-teman. Kelompok 2 sebagai penanya, silakan. Saya Bu, izin tanya Bu. Ya, silakan Mbak Debbie. Sebentar Bu, ini sinyal saya mati-mati Bu. Oke Bu, saya bertanya ya Bu, saya Debbie dari kelompok 2. Akan menanggapi hasil pemaparan dari Mbak Ayu Nani. Rendang itu kan salah satu makanan khas dari Sumatera. Akan tetapi di sini khususnya di Jawa banyak sekali dijual makanan khas Padang. Atau pada intinya rendang itu banyak dijual di sini. Kira-kira mengapa ya itu terjadi? Terima kasih Bu. Bagus sekali ya pertanyaannya. Silakan kelompok 1 menjawab. Ya, baik. Akan saya jawab, Bu. Terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Mengenai hal tersebut, mengapa banyak rendang yang dijual di daerah Jawa? Hal ini merupakan salah satu strategi marketing berjualan yang dilakukan oleh masyarakat Padang Sumatera. Mereka jadi ke daerah Jawa dan mereka untuk meningkatkan ekonominya dengan berjualan olahan makanan khas daerahnya. Seperti halnya orang Madura yang datang ke Jawa untuk berjualan sate Madura. Jika diperhatikan, mereka yang berjualan nasi Padang rata-rata memiliki logat bahasa Padang. Dan mereka yang berjualan sate Madura berlogat bahasa Madura. Begitu Mbak Devi. Baik, Mas Haris, terima kasih nggih. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari kelompok lain? Ya, saya mau bertanya dari kelompok 2. Silahkan Mbak Dita. Iya, saya mau tanya, dari yang saya ketahui untuk rasa rendang yang asli itu kan rasanya asin dan pedas ya. Tetapi kenapa di sini di Jawa rasa rendang itu cenderung agak manis, tidak terlalu pedas. Biasanya kalau mau asin dan pedas harus dipadukan dengan sambal padangnya. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Dita. Silahkan Mbak Devinta yang mau menjawab dan menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk hal yang menyebabkan rasa asli rendang yang di Sumatera berbeda dengan di Jawa itu karena mereka para penjual mengikuti lidah masyarakat Jawa sebagai konsumennya. Masyarakat Jawa cenderung menyukai rasa manis daripada asin. Jadi seperti halnya gudeg di Jogja rasanya sangat manis, akan tetapi di beberapa daerah juga ada dijual gudeg
siang tidak semanis di Jogja. Gitu Mbak Dita. Terima kasih Mbak Devinta atas jawabannya. Sudah paham. Oke, selanjutnya silakan dari tim penyimpul. Terima kasih ya untuk kelompok 1 sudah memaparkan. Nah, sekarang waktunya tim penyimpul untuk menyimpulkan diskusi hari Baik Bu, ini. terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Anggitia mewakili kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dalam menyimpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah pada diskusi ini rendang muncul pada abad yang ke-18, yakni rentang tahun 1771 hingga 1779, ditemukan di Sumatera Barat. Rendang berasal dari kata marandang, yang berarti mengeringkan kuah atau santan dengan cara mengaduk atau mengolahnya secara perlahan. Rendang memiliki filosofi kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati, serta rendang biasanya disajikan pada acara genduri, adat, dan sambutan tamu penting. Di daerah Jawa, banyak ditemukan masyarakat Sumatera menjual masakan rendang khas Padang Sumatera. Hal ini dikarenakan masyarakat Sumatera melakukan migrasi ke tanah Jawa, dan untuk meningkatkan ekonominya, mereka berjualan makanan khas daerahnya. Masakan rendang yang dijual di Jawa memiliki rasa yang tidak terlalu asin dan pedas. Hal ini dikarenakan masakan rendang yang dijual mengikuti lidah konsumennya, yaitu masyarakat Jawa. Begitu Bu yang dapat kelompok kami simpulkan. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa ya, bagus sekali presentasi yang hari ini tentang sejarah rendang yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, terus kemudian juga tim yang sudah menanyakan atau tim penanya juga sudah menanyakan hal-hal yang sekiranya perlu dibahas atau perlu ditanyakan. Selanjutnya luar biasa juga dari tim penyimpul, menyimpulkan dari awal sampai akhir tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1, seperti itu. Jadi pada hari ini kita membahas tentang sejarah rendang yang mudah sekali ditemukan di sekitar kita. Dan untuk rasanya pun sudah menyesuaikan dengan lidah kita daerah Jawa. Meskipun itu masakan rendang, tapi karena dijual di Jawa, mereka orang Padang atau orang Sumatera, mereka sudah membuatnya sesuai selera kita atau biasanya rendang selera kita. Nah, seperti itu. Nah, tepuk tangan ya buat semuanya ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke penilaian pengetahuan, nanti kan ada nilai pengetahuan ya. Jadi di akhir ada penilaian pengetahuan dan juga ada refleksi. Nah, kita merefleksikan tubuh kita sendiri dulu. Ayo sekarang kalian ikuti Bu Aisyah ya. Tangannya seperti ini. Seperti ini. Sudah? Kemudian biar lemas kuku-kukunya megang-megang laptop, kita gerakan seperti ini. Seperti ini ya. Terus kemudian kita tangannya gerak-gerakan. Gerak-gerakan seperti ini. Terus kita kibas-kibaskan. Nah, oke cukup. Terima kasih. Setidaknya tangan kalian sudah tidak sekaku lagi. Kita lebih rileks seperti itu. Nah, oke. Untuk yang terakhir, Bu Aisyah akan share link asesmen untuk mengetahui tingkat kepemahaman kalian. Nah, untuk linknya akan Bu Aisyah share di sini. Oke. Nah, untuk penilaian pengetahuan silakan kalian klik ya link ini yang sudah Bu Aisyah share juga di grup kalian. Waktunya cukup 2 menit kalian selesaikan harus bisa. Terus kemudian setelah itu kalian lanjutkan refleksi pembelajaran. Nah, di refleksi pembelajaran ini akan Bu Aisyah berikan beberapa pertanyaan yang mana nanti itu buat refleksi kita bersama. Jadi kalian cukup jawab ya atau tidak seperti itu.
Semuanya sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Saya stop sharing ya. Oke, sudah berarti semuanya sudah selesai. Tetap semangat untuk belajar, perbanyak ilmu kalian dengan membaca. Kemudian membaca itu nggak cuma baca buku ya, kalian bisa membaca berita, baca sosial media. Tapi kalau sosial media tentunya baca yang bagus-bagus saja. Terus kemudian paling penting adalah membaca lingkungan sekitar kalian. Jadilah orang yang peka di masyarakat seperti itu. Oke, sebelum Bu Aisyah tutup, adakah pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk hasil mapping yang hari ini tidak dipresentasikan, dikumpulkan di mana? Ya, tentu dikumpulkan ya. Nanti silahkan kalian bisa kirimkan lewat link WA-nya Bu Aisyah atau kalian share di grup saja. Nanti biar Bu Aisyah bisa jadikan acuan untuk menilai seperti itu. Siap, Bu. Makasih. Jadi apa yang hari ini kita telah pelajari? Silakan yang mau menyampaikan untuk kesimpulan terakhirnya. Ya, saya, Bu. Ya, gimana Mbak Ayu? Apa yang hari ini kita pelajari? Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang sejarah memasak, Bu. Mengenal alat pengolahan dari mulai bara api hingga kompor listrik, dan juga hari ini membahas tentang sejarah rendang, Bu. Oke. Bagus ya. Apa ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu hal? Tidak, Bu. Sudah jelas. Oke, kalau begitu minggu depan kita masih membahas materi sejarah memasak yang lain. Jadi sejarah memasak itu kan tidak hanya rendang, tidak hanya peralatannya yang dari bara api kemudian menjadi kompor listrik. Enggak hanya itu, masih banyak lagi sejarah-sejarah memasak yang perlu kita ulas, termasuk hasil mapping yang kalian buat hari ini. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan materi teknologi memasak seperti itu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya, benar-benar tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya silahkan Haris untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Hari ini cukup sekian dulu. Jangan lupa tengok kanan kiri kalian, bawah, meja. Jika ada sampah silahkan kalian bawa untuk dibuang ke tong sampah. Jangan pernah meninggalkan sampah. Kemudian jika akan meninggalkan kelas silahkan pastikan kursi bisa ditata naik ke atas meja ya. Jadi bawahnya dipastikan bersih, disapu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.